Baiklah, apa kabar Pak Adi dan teman-teman semuanya? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi tentang sistem isyarat bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada yang pertama saya sendiri, Samuel Gustian Anggoro, kemudian yang kedua ada Maria Telos Nikapano, dan yang ketiga ada Yosefa Novatolina. Baiklah, untuk materi yang pertama, kita membahas tentang sejarah CP. Sistem bahasa isyarat telah digunakan oleh masyarakat tunarungu dan tunarungu sejak lama. Namun secara resmi, sistem bahasa isyarat pertama kali diakui pada abad ke-18 oleh Abd Michel de Lieppe di Perancis. Ia mengembangkan metode pendidikan bagi anak-anak tunarungu dengan menciptakan tanda-tanda yang dapat dipahami oleh semua orang. Kemudian pada awal abad ke-19, Thomas Hopkins Gallaudet membawa sistem bahasa isyarat Amerika ke Amerika Serikat dan mendirikan sekolah bagi anak-anak tunarungu bernama Gallaudet University. Untuk slide selanjutnya masih tentang sejarah CP. CP atau Sistem Bahasa Isyarat Indonesia adalah bahasa isyarat yang digunakan oleh orang-orang tunarungu atau penyandang disabilitas pendengaran di Indonesia. CP pertama kali dikembangkan pada tahun 1980 di Bali oleh 2 orang guru ataupun orang yang mengajar di sekolah luar biasa atau bisa disebut dengan SLB untuk tunarungu, yaitu Ibu Suciati dan Bapak I Ketut Supada. Sejak awal pengembangannya, CP telah digunakan secara luas oleh komunitas tunarungu di seluruh Indonesia. Pada tahun 2003, CP resmi diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bahasa isyarat resmi dan ditetapkan sebagai objek bahasan dalam kurikulum pendidikan di SLB. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Panu. Silakan, Mbak Panu. Baik, selanjutnya itu ada pengertian sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI. Nah, sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI ini yang dibakukan itu merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama kaum tunarungu di dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, wujudnya itu adalah tataan yang sistematis tentang seperangkat isyarat jari, tangan, dan berbagai gerak yang melambangkan kosakata dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri kamus SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, ciri-cirinya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada satu isyarat melambangkan satu kata. Kemudian yang kedua, dalam isyarat struktural terdapat imbuhan kata. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu sistem bahasa isyarat harus sama dengan sistem bahasa lisan dan tuangkan dalam kamus sistem isyarat bahasa Indonesia yang efisien dengan deskripsi dan gambar yang akurat. Nah, selanjutnya itu ada tentang lingkup penerapan SIBI. Nah, lingkup penerapan SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia itu merupakan sistem bahasa isyarat nasional yang digunakan pada forum-forum resmi yang ada di Indonesia, seperti pelayanan publik, rumah sakit, kantor pos, kantor pemerintah, dan media televisi. Nah, selain itu, sistem isyarat bahasa Indonesia wajib diajarkan di sekolah untuk anak tunarungu atau tuli. Selanjutnya, nah di sini ada komponen CP. Nah, komponen CP ini terdiri dari 4 komponen. Nah, komponen yang pertama itu isyarat pokok. Nah, isyarat pokok ini merupakan isyarat yang maknanya mewakili suatu kata ataupun konsep. Kemudian yang kedua, isyarat tambahan. Nah, isyarat tambahan ini yakni isyarat yang bersifat sebagai awalan atau akhiran. Adalah isyarat yang dibentuk dari penggabungan isyarat pokok
dengan isyarat tambahan atau penggabungan dua atau lebih isyarat pokok. Kemudian komponen yang terakhir atau yang keempat itu ada abjad jari. Nah, abjad jari ini ialah isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan kanan atau tangan kiri untuk mengeja gerakan huruf dan angka. Nah, selanjutnya di sini ada contoh komponen CB. Nah, di sini kami memberikan salah satu contoh ya teman-teman, yaitu tentang contoh gambar abjad jari. Nah, dalam penggunaan abjad jari ini, teman-teman dapat menggunakan satu tangan, yaitu tangan kiri ataupun tangan kanan. Nah, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan kedua jari-jari ya teman-teman, atau kedua tangannya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yosefa Novatolina. Oke, baik. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang fungsi dan kegunaan CB. Nah, untuk yang pertama itu ada fungsi dan kegunaan CB di sekolah. Yang pertama, CB itu dapat membantu komunikasi siswa yang memiliki gangguan pendengaran dan tunawicara. Yang kedua, CB mengurangi kesenjangan komunikasi sosial. Nah, di sini dimaksud adalah CB itu membantu mengurangi kesenjangan dalam atau yang timbul di antara siswa dengan gangguan pendengaran dan siswa yang tanpa gangguan pendengaran. Nah, yang ketiga, CB itu membantu komunikasi guru dalam penyampaian pembelajaran yang efektif. Kemudian, fungsi dan kegunaan CB di masyarakat umum. Yang pertama, CB itu membantu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di mana CB dapat membantu orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk situasi sosial atau publik, atau saat mengakses layanan publik. Nah, yang kedua itu, CB dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dari orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Baiklah teman-teman dan Pak Adi, berikut kelompok kami lampirkan tentang contoh penggunaan bahasa isyarat Indonesia atau dikenal dengan CB. Nah, dalam video berikut ini itu berkaitan dengan penggunaan abjad jari tentang pengenalan huruf. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Pano dalam abjad jari gambar, dalam berinteraksi atau menggunakan sistem bahasa isyarat Indonesia atau dikenal dengan CB, itu kita menggunakan satu tangan untuk berkomunikasi atau untuk melakukan bahasa isyarat CB. Nah, dalam video tersebut memberikan informasi tentang pentingnya penggunaan CB dalam mempromosikan inklusi sosial dengan orang gangguan pendengaran atau CB dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam video berikut ini itu pada bagian sebelah kiri saya itu ada tentang huruf dan pada bagian sebelah kanan itu adalah tentang tangan untuk mengisyaratkan huruf yang ada di sebelah kiri saya. Nah, dalam video tersebut, audiens akan diberikan latihan praktis tentang cara menggunakan CB dalam berkomunikasi, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Nah, dengan bantuan video ini diharapkan kita setidaknya dapat mengenal CB agar kita dapat membantu teman-teman kita yang memiliki kebutuhan atau yang tergolong memiliki kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya pada slide terakhir, kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari awal telah menonton sampai di akhir video. Harapannya setelah menonton presentasi kelompok kami, teman-teman ataupun Pak Adi dapat memahami tentang CB, tentang penggunaan CB maupun tentang bagaimana CB ini menjadi komunikasi nasional untuk teman-teman kita yang tergolong atau memiliki kebutuhan khusus. Nah, CB ini dapat membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, contohnya itu seperti anak tunarungu atau anak yang tuli. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam menonton video kami. Kami juga mengucapkan maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami.
Kurang lebihnya, terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.